Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pertemuan materi keempat ya. Kita bahas ini mesin milling ya. Dan nanti Pak juga akan menyampaikan melalui virtual online-nya pakai apa namanya? Apa namanya sih? Infocus, nanti bentuk mesinnya, proses gimana kerjanya, itu yang fokus aja nanti kita teranginnya ya. Sekarang beberapa untuk dasarnya, untuk pertemuan dasarnya, mesin milling. Yang kedua adalah mesin milling. Mesin milling sudah pernah Bapak videokan, itu di sana di lapangan di sana. Jadi ada mesin milling yang dua-duanya ada milling vertikal. Jadi mesin milling ini akan dibagi ada 3 mesin jenisnya, yaitu vertikal, horizontal, sama universal. Ada 3 jenis, tapi nanti kebanyakan yang ini semua dipakai. Cuman yang ini universal ini kan gabungan dari vertikal dari horizontal. Kalau vertikal itu kan berdiri, ini kan berdiri vertikal ke atas, vertikal. Kalau horizontal tidur begitu kan. Nah, kalau universal bisa berdiri atau tidur begini. Ini pengerjaannya. Nah, di mesin milling ini pada umumnya ini pengerjaannya adalah rata. Lubang, pulir. Ini juga radius, oval, dan lain-lain banyak nih, dan rata bertingkat nih. Jadi kalau kemarin itu mesin bubut ada untuk benda-benda bulat, kalau sekarang mesin milling ini fungsinya membuat benda kerja seperti ini contohnya, kotak kayak gini nih. Jadi ini bisa milling membuat kotak seperti ini, kotak. Lalu bisa meratakan permukaan atas ini. Bisa juga untuk lubang bikin drill gini, drill nanti ditap ya, ada tap nanti ditap. Jadi ada pasangan baut ke sini. Ini contoh ini. Kalau mesin milling bikin lubang seperti ini nih banyak sih, ada 6 lubang gitu. Jadi nanti diprogramkan jarak VCD-nya, jarak lubangnya diameter berapa. Ini berdiri, ini di drill gitu. Dipakai program di sana betul ada NC, jadi bisa langsung ketahuan berapa jarak yang dibutuhkannya, berapa harus sudutnya berapa kita berputarnya. Ini kalau berdiri, atau juga bisa berlubangnya seperti ini, lubangnya ada di sisi. Jadi ini posisi tidur, ya nanti diputar gitu, itu drill kan ya. Ini drill. Atau bisa bikin juga di segi banyak seperti ini, segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, segi banyak ya. Nanti di pas ini milling, putar kini milling, nanti ini ke alat bantu namanya, bikin alat bantu, pakai namanya dividing head atau kepala pembagi. Yang ini mungkin di sini bikin roda gigi. Roda gigi itu seperti ini roda giginya ya. Coba saya lihat sebentar aja roda gigi seperti ini. Ini roda gigi namanya. Roda gigi ini involute ini, roda gigi lurus involute-nya. Ini lurus tapi bentuknya involute. Nah ini bikin ini nanti memakai
alat bantu namanya dividing head, kepala pembagi. Pembagi yang dipasang di mejanya. Jadi kita bahas itu nanti kupas habis ya. Dari fungsi-fungsi itu banyak sekali fungsinya, mesin milling juga fungsi. Nanti juga ada lagi mesin scrap juga fungsinya rata, cuman nanti kebanyakan untuk kalau mesin milling itu nanti efisiensi dari hasil RA-nya atau nilai kehalusannya ya. Nilai kehalusannya. Dan jenis pahatnya seperti ini nih. Ini namanya end mill nih. Ini end mill ya. Nah, ini ada mata potongnya ada 4. Nah, ini termasuknya mata potong jamak nanti banyak ya. End mill-nya ada yang segini, ada yang segini, ada yang kayak gini, ada yang untuk apa? Untuk tabnya, ini ada tabnya, di sini ada tabnya 2. Ada drill-nya untuk drill. Jadi dilengkapin sehingga nanti tool-toolnya bisa terawat dengan baik. Karena ini harus benar-benar ini. Dan ini pun bisa mungkin senei, bikin ulir di mesin scrap juga ada bisa untuk senei. Ini namanya senei nih. Senei ukurannya M16x2 standar ya. Ini untuk bisa bikin ulir buat biasanya buat angkur-angkur bangunan itu ya, fondasi ya. Tahunya segi seperti ini bikin bentuk yang kayak gini nih, rege-rege atau gimana, ini bertingkat, ini bikin lubang, bikin oval, bikin macam-macam ya. Bisa tengahnya bolong, bisa kayak asbak kayak itu kan. Itu dengan mesin milling. Ya, dengan mesin milling. Nah, dari fungsi-fungsi mesin milling itu nanti kita secara gambarnya detail gitu dengan fokus akan apa juga ini. Juga perlu ketahui ada namanya elemen dasarnya. Elemen dasarnya dari mesin milling. Mesin milling ini scrap, mesin scrap, ini mesin gurdi. Mesin milling ya, mesin milling. Mesin milling ini di buku proses permesinan Taufik Rohim ada di sini udah komplit ya. Mesin milling ini ada elemen dasarnya. Elemen dasar. Proses mesin milling. Mesin milling. Ya, sama dengan yang tadi, ada kecepatan potong. Ya, saya langsung ada kecepatan potong sama dengan rumusnya adalah VDN per 1000 sama VDN per 1000. Satuannya meter per menit. Di mana D-nya adalah diameter tool. Itu diameter ini nih, end mill-nya. Sorry. Diameter ini nih. Jadi D-nya itu bukan benda kerjanya, ya. Lalu N-nya putarannya. N-nya adalah putarannya. Jadi kalau yang tadi adalah benda kerja putarannya cepat, kalau yang ini adalah toolnya yang berputar ini. Ini putarnya berputar-putar. Yang ini berputar cepat. Ini benda kerjanya bergerak translasi kebalikannya. Kalau ini perputaran cepat, ini yang bergeraknya ke sana. Kalau yang tadi bubut, benda kerjanya berputar cepat. Ini bergeraknya lambat. Jadi pahatnya yang bergerak lurus. Ini yang bendanya berputar. Jadi kebalikan dari mesin bubut. Tapi ini rumusnya sama karena prosesnya berputar. Jadi ada VD, N putarannya gitu kan. Nah, begitupun sama yang satu keduanya yang untuk kecepatan makannya adalah F kali N. F kali N sama satuannya
milimeter per menit. Itu F-nya adalah gerak makan sama. Ini kalau gerak makannya satuannya sama dengan ini, dengan mesin bubut, jadi milimeter per putaran ini, per putaran. Atau per revolusioner. Kalau N-nya adalah putaran pahat, RPM. Lalu yang dibedain nanti yang ketiga adalah A-nya. A-nya itu tidak kedalaman A-nya tidak ada rumusnya, langsung A terukur gitu loh. Jadi kalau kita mau milling ini contohnya ini mau membuang permukaan yang kedua. Jadi ini pahatnya berputar kan, ini mau ke sana ini. Berarti ini A-nya langsung gitu, A-nya kedalaman langsung, tidak ada rumus, langsung A terukur. Berapa A langsung ke bawahnya, pahatnya ke bawah, ini kan di mejanya bergerak ke sana. Ini berputar di dalam porosnya, ini mejanya yang bergerak ke sana. Langsung ke A-nya tuh langsung tidak ada rumusnya A-nya, langsung terukur. Atau dipakai skala, ada skalanya berapa mili gitu jatuh ke bawahnya, ada skalanya. Atau diputar ini, di atasnya putar jadi dia ke bawah. Atau pakai DRO, itu ada kotaknya, ada arah ke vertikal dan horizontal. Ke sini ada 3, yang kalau NC itu ada ke bawah, ada ke sini, ada ke sana. Jadi ada 3 di sana, X, Y, Z ya. Jadi jarak ininya X, Y, Z ya. Nah, ini ke sana apa X ya? Ini Y ya. Ini X, ini Z, ini Y kan gitu ya. Ini langsung. Yang ini langsung ke terukur. Langsung keempatnya adalah T-nya. Waktu potongnya adalah sama dengan mesin bubut, adalah LT per VF. Apa tuh LT? LT itu kalau nih mesin mau dimakan segini gitu kan. Nah, dimakan segini berarti ini LT-nya. Ini LT-nya. Kayak tadi mesin bubut saya lupa, Bos, bubut. Ini kalau bubut kayak bertingkat nih kayak gini. Nah, ini kan tadi A-nya di sini A. Ini LT-nya ini. Jadi kalau waktu potongnya, kalau waktu rumusnya kan LT per VF, ya kan? LT per F kali N kan ya? VF kan kali N. Ini sama satuannya ini milimeter. Menit ya, menit. Sudah menit. Lalu ini LT-nya, ini jarak yang kita kayak mesin bubut kita kan jarak ini. Lalu yang kelima adalah jumlah gram terpotong. Ini rumusnya, yang rumusnya adalah VF kali A kali kecepatan potong dibagi I kali lebar nih, W itu kali lebarnya, dibagi 1000. Satuannya cm3 per menit. Kita hapus yang ini, yang mesin bubut yang inilah. VF ini kan satuannya milimeter per menit ya. A ini milimeter. W-nya itu apa W-nya? Lebar ke sini kan ini. Jadi kalau ini benda kerja ini kalau mesin milling ke sini, set manjang, ini manjang, kalau manjang kan LT. Kalau ke sana lebar. Jadi ini lebarnya, ini panjangnya. Kalau ini pahatnya
pahat muter ke sini sampai sini nih panjangnya ini, lebarnya ke sana. Jadi ada berhubungan dengan waktu potong itu dengan lebarnya. Lebarnya kan satuannya milimeter. Ini milimeter dibagi 1000. Ini milimeter kan? Maka semuanya milimeter kan? Dibikin ini per 10 cm per menit. Terus ini 1/10 cm. Ini 1/10 cm. Maka sama dengan 10, 10, 10, 10. Jadi cm per 1000 menit. Per menit. Jadi satuannya adalah centimeter kubik per menit ya. Nah, karena dari milimeter per 10 milimeter kubik kan. Nah, 10-nya nih ini coret. Ini coret, ini kan 10 per 1000 jadi 10 kali 3 kan 1000. Maka satuannya centimeter kubik per menit. Itu jadi kenapa satuannya seperti itu adalah dari itu konversinya. Oke, itu jumlah gram yang terbuang. Dan yang mendasar lagi bahwa karena mesin milling ini ada yang vertikal kan gitu kan. Jadi ini berputar dengan N kan vertikal. Ada juga yang horizontal kan ke sana. Jadi ini benda kerjanya. Benda kerjanya. Kalau yang ini juga sama, benda kerjanya. Ini kan. Benda kerjanya kan udah termakan kan segini kan ya. Nah, sama kayak gitu kan. Ini ada namanya geraknya adalah ada up milling, ada down milling. Ini kan benda partnya diem, ini bergerak ke sana. Kalau ini putarannya ke sini, ini VF-nya ke sini, gerakannya dengan N-nya putaran ke sini. Ini ke sini. Ini namanya down milling. Down milling. Ke bawah, down ke bawah. Tapi kalau ininya ke atas, ini ke sini, nanti kan ke atas ini mainnya. Ini ke sini, ini ke atas. Jadi namanya yang tadi adalah ini, yang kedua adalah up milling. Yang tadi ke bawah, putaran ke bawah ini ke sini. Yang barusan ini ke atas. Dan ini ke sini. Nanti jadi up milling. Up. Jadi ke atas. Ini si gramnya nanti arahnya ke atas. Nah, di milling itu ada sebutnya up milling atau down milling. Nah, apa bedanya yang di sini yang difungsikan? Kalau down milling itu untuk proses finishing, nanti hasilnya jadi rata. Up milling untuk dasar ilmu pengupasan dasar. Jadi pertama kali kita memakan dan biar cepat ya kan, kerjaan biar cepat. Kalau down milling buat finishing, itu finishing. Itu yang jadi fungsi-fungsinya banyak. Nanti jenis mesinnya seperti apa, nanti jenis komponennya gimana, gitu kan. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, ya. Ini rumus-rumusnya. Nanti cara ngitung benda kerjanya, kalau bubut kan tadi diameter, kalau mesin milling berarti kan kotak kayak gini kan ya, kotak nih. Sama, jadi kalau mencari berat nih, berat itu namanya volume kalikan berat jenis. Jadi volumenya kalau yang kotak kayak gini kan L panjang kali lebar kali tebel kan, kali W katanya. Jadi panjang ke sini kali lebarnya kali tebelnya. Itu namanya volume kan, volume. Kalikan berat jenisnya, bahan ini. Dari karet ya bahan ini karet. Bron ya bron gitu kan, stainless gitu kan ini. Ya tergantung materialnya. Nanti kan beda berat jenisnya, beda-beda. Nih kalau MS ini S45C MS sama-sama. Kalau gear kan S45C atau VCN yang dipakainya.
Nah, itu jadi tergantung dari jenis materialnya, maka bedanya di berat jenisnya. Masa berat volumenya sama, ini sama ini, walaupun ini beda volumenya, ini lebih tipis, lebih tebal, pasti beratan ini karena ini berat jenisnya lebih besar, walaupun volumenya kecil. Yang membuat besar itu kan yang pengaruh sekali adalah berat jenisnya. Berat jenis apa berat jenis? Berat jenis adalah berat yang dipengaruhi oleh apa? Gaya gravitasi bumi gitu kan. Makanya ada istilah apa bedanya massa sama berat? Kalau massa adalah di mana-mana sama, kalau di sini di bulan, di mana polo apa namanya massa itu sama. Tapi yang beda adalah berat. Kalau di bumi sama di bulan beratnya beda, karena gaya tariknya di bulan pandangan sini beda. Itu yang dipengaruhi adalah berat jenisnya. Ya, itu yang pengaruhi bedanya adalah berat jenisnya. Oke, Anda mau bertanya, mau kurang paham, silahkan bertanya di Telegram. Nanti kita bahas di tanya jawab, dan walaupun nanti sekali-kali kita belajar Zoom untuk bisa ketemu langsung dengan Anda ya saat pertemuan nanti berikutnya. Oke, terima kasih untuk kesempatan ini. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.